Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Sahabat pemirsa Tarka TV, kali ini saya berada di Jogja, di Kedai Denwir. Kedai Denwir ya. Betul. Ini saya ketemu dengan tokoh Karang Taruna, senior Karang Taruna, adalah pengurus tim pelaksana Karang Taruna Provinsi DIY yang waktu itu tahun 1996 sampai dengan 2001 ya. Mas Hartono, apa kabar Mas Hartono? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Mas Hartono, ini ada fenomena baru gitu ya. Ini saya minta pendapatnya Mas Hartono nih. Dinamika keorganisasian Karang Taruna rupanya gitu ya, ketika saat ini sudah sedemikian pesat dinamikanya sehingga pada Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2020 itu memutuskan adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang kalau kita baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu bertentangan dengan peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Nah, di mana letak bertentangannya? Banyak, terutama menyangkut masalah usia yang mestinya keanggotaan Karang Taruna itu 13 sampai 45 tahun, lalu pengurusnya rata-rata sudah di atas itu, ada yang 50 tahun lebih, ada yang sudah kakek-kakek gitu kan. Ini juga sepertinya ada sesuatu yang besar, apalagi dibuat pola gitu ya, seolah-olah bahwa setiap Karang Taruna itu harus patuh kepada satu tingkat di atasnya. Kalau dulu Mas Hartono sebagai pengurus tim LAK FKT
provinsi harus patuh atau bahkan tidak diakui oleh Timlak FKKT nasional. Seperti itu. Fenomena sekarang seperti itu, Mas Hartono. Kira-kira Mas Hartono setuju nggak sih kalau misalnya pola-pola seperti ini dikembangkan, kan seperti model kayak ormas atau OKP gitu. Mas Hartono setuju nggak kalau Karang Taruna itu menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda dan bahkan mungkin menjadi sebuah ormas? Gimana menurut Mas Hartono? Ya, jadi saya kira sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Har dan seluruh teman-teman sivitas dan pegiat Karang Taruna beberapa tahun yang lalu dan juga yang aktif sekarang. Terima kasih atas kesempatan kepada saya yang telah diajak ngobrol mengenai kondisi pergolakan di Karang Taruna yang kita cinta ini. Ya. Kalau saya prihatin juga seperti ini, bahwa rohnya Karang Taruna itu adalah organisasi sosial kepemudaan, di mana organisasi sosial kepemudaan itu di sana adalah aktivitasnya di tingkat desa gitu. Nah, memang sejak beberapa tahun yang lalu dengan hilangnya Timlak FKKT menjadi Karang Taruna katanya itu menjadi berubah figur penampilan dari performan dari organisasi. Nah, sehingga rohnya juga tentu aktivitasnya akan berubah. Dan juga nanti nuansa di dalamnya akan berubah. Kalau dulu bangunan kebersamaan, walaupun kegiatannya itu kita bermitra dengan Kemensos dan programnya waktu itu memang seolah-olah top down, tapi dengan melihat situasi, artinya kita membantu sebagai salah satu pilar sosial di Kementerian Sosial. Memang juga kita telah menangani persoalan kepemudaan yang saat ini beda. Dulu kita tabu untuk bicara politik, untuk bicara suksesi, untuk bicara siapapun. Kalaupun ada tokoh Karang Taruna yang aktif bisa seperti legislatif maupun eksekutif, ya personal bukan menjadi keputusan. Ya. Nah, sekarang kalau memang tidak ada yang melarang ya dari kita itu orsos ataupun dari mereka yang menginginkan bahwa Karang Taruna menjadi organisasi kemasyarakatan. Tetapi orsos pemudaan tetap harus ada. Artinya yang saya harapkan bahwa roh Karang Taruna, jangan kita Karang Taruna ataupun karakter Karang Taruna jangan hilang. Bahwa dia adanya di desa atau kelurahan yang selalu giat dari oleh dan untuk kita. Dan kita itu adalah status pasif. Kalau seperti ini nanti akan menjadi status aktif. Yang saya kira dari penampilannya, dari gerakannya akan beda. Nah, menurut saya prihatin dan mungkin kalaupun toh itu sudah bentuk dan sudah ditetapkan oleh Mensos, mestinya Kemensos harus meninjau secara detail tindakan-tindakan atau perilaku ataupun kegiatan-kegiatan ke depannya bisakah tetap relevan tanpa dimasukin atau terkena penetrasi dari kepentingan sesuatu, kelompok-kelompok tertentu. Ya semuanya untuk negara, tapi roh Karang Taruna hilang. Zaman saya di Timlak FKKT itu jelas tugas pokoknya adalah menanggulangi permasalahan sosial generasi muda. Di dalam sosial itu tentunya ya kesejahteraan, pendidikan, terus ekonomi itu kan masuk di dalam situ. Nah, termasuk yang dulu pernah kita lakukan, bahwa kita sangat gencar melakukan dijujal penetrasi terhadap budaya asing itu dengan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai budaya daerah. Saya masih ingat Pak, di zaman saya di Timlak FKKT membuat schedule yang namanya lomba lagu itu dari untuk 17 Agustus lomba antar di tingkat
di mana di tingkat provinsi tema kita pada saat Hari Pahlawan 10 November ini gradasi untuk mengekspresikan, memberikan ruang ekspresi bagi generasi muda di tingkat kelurahan. Tembak hanya sekedar itu, dan itu pun merupakan kesepakatan teman-teman dari Karang Taruna Desa. Kalau pendapat pribadi dari Mas Hartono, setuju apa tidak? Nah itu untuk Karang Taruna dari sosial, karena kalau sudah menjadi OKP, dia berlindungnya ada di Kemenpora, gitu ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, saya tidak setuju, Pak. Oh, tidak tetap setuju. bahwa Karang Taruna tetap harus Kementerian. lebih dominan sosialnya, bukan sisi sosok pemuda. Pemuda oke, karena jelas pemuda, tetapi jiwa-jiwa sosial dan sosok sosialnya itu harus tetap dipertahankan, karena persoalan sosial di negara kita itu bagaimana bukan semakin berkurang. Tetapi kalau dulu zaman saya di Jogja itu ada 22 persoalan sosial, sekarang itu sudah jadi 34 permasalahan sosial. Jadi semakin berat. Nah, kalau mereka sudah khusus konsentrasi menangani persoalan sosial, itu akan jadi persoalan yang dikatakan pada saya. Jadi saya secara pribadi, roh karakter Karang Taruna tetap harus hidup. Ya, nah tapi masalahnya begini, ketika Mas Hartono katakan bahwa penyandang masalah kesehatan sosial atau disingkat dengan PMKS gitu ya, sudah menjadi 35 atau bahkan 40 jenis gitu kan, maka kan hadir sebagai potensi dan sumber kesejahteraan. Nah, satu sisi ironis ini, Kementerian Sosial sekarang itu menempatkan pembinaan Karang Taruna ini hanya di eselon 4. Kalau dahulu kan Direktorat Bina Karang Taruna eselon 2. Saya pernah jadi Mas Hartono, pernah jadi pegawai gara-gara Karang Taruna juga itu kan, Karang Taruna Teladan jadi diangkat jadi Departemen Sosial gitu kan. Ya. Nah, juga akhirnya saya keluar dari Deswab gara-gara Karang Taruna juga gitu kan. Artinya bahwa kecintaan kami kepada Karang Taruna ini tidak bisa hilang. Oleh karenanya maka saat ini kan saya roadshow ya, minta pendapat teman-teman gimana sih kalau Karang Taruna itu keluar dari Kementerian Sosial, karena seperti yang saya katakan tadi dulu gitu ya, begitu hebatnya pembinaan Karang Taruna. Ya. Anggarannya besar gitu ya, karena apa? Eselon 2 setingkat direktorat. Kalau sekarang ya direktur ya dulu ada direkturnya Pak Arif Jamin, Pak Joko segala macam gitu ya. Nah sekarang itu hanya seksi Karang Taruna. Sempat terdegradasi dulu di Subdit, tapi sekarang sudah turun lagi ke seksi Karang Taruna. Artinya setuju nggak kalau ada teman-teman yang menilai bahwa kayaknya justru Menteri Sosial ini setengah hati membina Karang Taruna? Gimana tanggapan Mas Hartono? Yang pertama, kalau mengenai struktur ini menurut saya bahwa yang pertama undang-undang tentang Karang Taruna harus masuk dalam undang-undang. Yang pertama itu perjuangan berat dan melalui panjang. Nah, kalau sudah ada di undang-undang, kemudian tentunya saat ini memang bukan saatnya kita untuk prestasi dalam bentuk pengenalan masa atau masa ya. Tetapi sekarang ini saya yang dilakukan oleh Mas Arianto ini melakukan tour viral meminta pendapat, intinya bahwa keberadaan Karang Taruna ini harus menjadi satu lembaga yang tidak terlalu rendah lah. Karena memang sekarang struktur organisasi di kementerian itu sejak periode Pak Jokowi yang kedua ini berubah total, Pak. Semua kementerian itu dari direktur di sana hanya korbit. Nah, kita mungkin masuk di korbit saja ya, koordinator bidang. Seksi sekarang. Namanya seksi. Ya seksi. Eselon 4. Ya nggak, maksud saya ada namanya seksi. Kalau nggak salah nggak ada nama. Oke lah. Ada dulu direktur subdit, seksi. Seksi sekarang. Nah sekarang yang tahun sekarang ini masih seksi. Masih seksi. Tidak naik ke subdirektur apa? Minimal sport atau direktur.
adaptasi terhadap kebutuhan pemuda yang sungguh semakin berat, ruang geraknya juga terbatasi dengan makin banyak personilnya. Ini saya kira perlu penanganan khusus, sehingga saya mengajak kepada teman-teman seluruh Indonesia untuk menyuarakan pemerintah kembali untuk memberikan memberikan satu atensi dengan berbagai kegiatan di tingkat kelurahan, tingkat pemuda kelurahan dalam penanggulangan persoalan sosial. Persoalan sosial itu tentunya dimulai dari ekonomi, pendidikan, Ya. sosial dan macam-macam. Nah ini Ya. saya kira perlu salah satu suatu direktorat Ya. yang Dan itu adalah perintah undang-undang, Mas Hartono. Ya. Undang-undang Pokok Kesejahteraan Sosial. Karang Taruna ini sudah masuk dalam kelompok PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, yang tentunya menjadi mitra utama pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Itu seperti itu. Nah, ada satu kejadian ini, Mas. Kita bicara pemerintah daerah ya, bagaimana menyikapi Karang Taruna. Memang banyak yang kadang-kala kurang paham terhadap aturan Karang Taruna itu sendiri. Sebetulnya kan sudah ada Permensos ya. Nah, kejadian yang di Sulawesi Selatan, mestinya pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan kan dilantik oleh gubernur, gitu kan. Nah, tapi kejadian yang terakhir ini adalah pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan dilantik dan dikukuhkan oleh pusat pengurus nasional Karang Taruna. Ini kan nampak banget kental strukturnya gitu kan, vertikal, garis vertikal seperti itu. Kira-kira setuju nggak sih Mas Hartono? ya makanya karena anggaran dasar sudah dirubah, mereka akan melakukan seperti itu. Makanya kita mulainya bukan dari kasus yang di Sulawesi Selatan, tapi kasus kenapa anggaran dasar dan rumah tangga Karang Taruna menjadi seperti itu. Kalau dulu kan kita nggak pernah menggunakan ADRT, tapi menggunakan 11 tahun berapa itu? Rumah yang lama lah ya. Itu yang digunakan sebagai alat pedoman Karang Taruna. Nah, masalahnya ada satu, Mas Hartono. Salah persepsi ini. Ada teman dari Sumatera Utara, tokoh Karang Taruna, Mas Salahuddin, sudah membeberkan bahwa sesungguhnya PNKT atau bahkan Temu Karya Nasional tidak diberi mandat untuk menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga Karang Taruna di pasal 21 Permensos nomor 25 tahun 2019 itu. Ya. Sehingga apa? Disitulah rancunya. Ya. Oleh karenanya kerancuan ini timbul dari konsistennya. kerancuan ini timbul ya dari peraturan Menteri Sosial itu sendiri kan gitu ya, yang dimanfaatkan celah itu oleh teman-teman yang rupanya punya syahwat politik gitu ya. Syahwat politik untuk membawa Karang Taruna ke ranah politik. Nah, ada satu usulan mesti harus dirubah itu peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna. Setuju tidak Mas Hartono? Kalau saya Permensos jangan dirubah. Karang Taruna PNKT itu yang harus dirubah. Kalau saya, kenapa? Karena Maksudnya dirubah pengurusnya? bukan. Dirubah apa? Nggak boleh ada anggaran rumah anggaran rumah tangga. Tetap gunakan aturan sebagai ini. Ya kembali ke semula. Kalau kita merubah Permensos, itu berarti kita membela PNKT yang periode ini, melegalkan kalau arahnya ke sana. Kalau saya tetap Permensos itu kita pertahankan, kemudian produk PNKT hasil apa namanya Munas Temu Karya Karya Nasional tahun 2020 ini yang menurut saya itu perlu ditinjau kembali. Tetapi itu juga suara kita itu apakah didengar atau tidak, karena itu Sudah terlambat. disepakati oleh semua yang hadir dari seluruh Indonesia untuk mendukung ADRT. Jadi kalau saya, Permensos harus tegas memilah bahwa anak saya itu yang sesuai dengan Permensos. Itu saja. Oh gitu ya. Kata kuncinya. Betul. Karena ada celah, sebetulnya adalah aturan-aturan tentang masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan yang menyertai lahirnya Permensos itu di pasal 32 itu ada diatur oleh keputusan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Itu mestinya harus segera
dikeluarkan, diterbitkan supaya kerancuan ini tidak terjadi lagi, kan gitu Mas. Ya. Terakhir Mas Sartono, Boleh. pesan-pesan untuk Karang Taruna di seluruh wilayah Indonesia. Yang mana? Jadi gini Pak, Apa saja? yang pertama kan belum semua Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia mengikuti pola-pola yang dilakukan dengan pelantikan DPD provinsi oleh BNKT. Ya, saya tetap sepakat dengan lama bahwa di kota yang landek, kota kabupaten, bupati, wali kota, di provinsi gubernur, nah, BNKT yang melantik mensos, oke, atau presiden. Nah, mensos. Nah, terkait dengan hal tersebut, harapan saya kepada seluruh teman-teman tetap bergerak sesuai dengan kitoh kita dibentuk. Ya. Artinya kita dibentuk itu tugas utama kita adalah bagaimana mensejahterakan, menghilangkan persoalan-persoalan sosial di lingkungan kita di wilayah. Tentunya kita melangkah itu persoalan yang struktur organisasi sekarang ini, ya kalau menurut saya perlu dikaji kembali. Oke, berarti kesimpulannya bahwa teman-teman Karang Taruna di seluruh wilayah Indonesia, tetaplah Anda menjadi bagian daripada organisasi sosial kepemudaan yang kedudukannya di desa gitu ya. Maka kembangkanlah itu sebagai mitra pemerintah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial. Jangan pernah Karang Taruna dibawa ke ranah politik ya Mas. Jangan pernah Karang Taruna menjadi ormas ataupun organisasi kemasyarakatan pemuda. Mungkin itu kesimpulan kita wawancara ini. Terima kasih Mas. Ya Mas Sartono, terima kasih atas waktunya gitu ya. Semuanya Sehat selalu Mas Sartono. Alhamdulillah, semua sehat. Salam teman-teman. Aditya Karya Ya. Mahatma Yoda. Ya.